Kami sudah siapkan rencana semua jembatan akan kita perbaiki. Jalan-jalan longsor akan kita tembus. Listrik akan kita hidupkan semuanya. Dan kalau masih ada kekurangan, kita akan segera atasi bersama. Ya, saya minta maaf. Tapi kita akan bekerja keras untuk bantu saudara-saudara semua. Jumat kemarin, Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau sejumlah wilayah terdampak banjir bandang di Sumatera. Presiden mengawali kunjungan dengan mendatangi para pengungsi di Karangbaru, Aceh Tamiang. Ya, jejak bencana menyisakan kerusakan di sejumlah titik, termasuk masih adanya endapan lumpur di badan jalan dan pepohonan yang mengering akibat terjangan banjir bandang. Korban jiwa pun bertambah menjadi 995 orang. Banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memunculkan kembali perdebatan. Benarkah perkebunan sawit jadi penyebabnya? Indonesia adalah negara penghasil sawit terbesar di dunia. Kelapa sawit menjadi andalan dan salah satu penyumbang devisa terbesar negara. Dari total luas kebun sawit produktif, hanya sebagian kecil yang dikuasai negara. Badan Pusat Statistik mencatat, produksi minyak sawit dari lahan milik negara hanya sebesar 3,76% dari total produksi nasional. Selebihnya merupakan produksi hasil perkebunan rakyat dan swasta. Di antara deretan pohon-pohon sawit yang tumbuh sejauh mata memandang mengakibatkan perubahan bentang alam. Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI menyebut proses perluasan kebun sawit masih terus terjadi, bahkan bukan lagi dalam skala raksasa, tetapi terus berjalan secara konsisten. Sumatera dan Kalimantan itu menjadi sasaran yang sudah dieksploitasi besar-besaran hutannya untuk perkebunan kelapa sawit, dan ke depan sasarannya adalah Papua. Papua cepat atau lambat kalau tidak dibendung akan beralih fungsi hutannya menjadi perkebunan kelapa sawit. Perubahan bentang alam tentunya bisa meningkatkan resiko bencana loh, terutama banjir dan longsor, karena hilangnya hutan alam yang seharusnya menahan dan menyerap air. Perubahan lahan gambut menjadi sawit juga menyisakan resiko kebakaran hutan. Kebakaran yang bahkan bisa terus menyala di bawah permukaan tanah selama berhari-hari. Perkebunan kelapa sawit tidak memandang bulu ya, di mana yang bisa disasar, di mana yang bisa ditanam mereka akan tanam saja. Nah, bencana kita sudah lihat karena mereka menanam di subdas, menanam di das, di gambut yang menyebabkan kebakaran. Tapi juga terkadang di lokasi yang high conservation value, yang memang biodiversity-nya tinggi. Itu contohnya seperti yang di Tesonilo misalnya, atau di Batang Toru yang ditanam sebetulnya situ rumahnya para orang utan, gitu ya. Dan biodiversity langka yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, tapi tetap juga akan ditanam. Di rumah-rumah satwa yang endemik yang hanya ada di situ, tetap juga akan ditanam kelapa sawit. Namun di balik semua perdebatan lingkungan, faktanya kita menggunakan sawit setiap harinya, bahkan bisa jadi 24 jam tak lepas dari produk turunan sawit. Seperti penggunaan sabun, sampo, pasta gigi, dan deterjen yang mengandung turunan asap lemak dan minyak sawit. Yang aku tahu sih cuma minyak goreng sama mungkin ini ya, sabun sih katanya. Sabun ya? Katanya sabun sih, aku belum riset lebih lanjut lagi sih. Oh, bisa pakai buat sampo, deterjen, terus apa lagi ya? Buat briket, terus buat beberapa buat pakan olahan sih. Itu setahu aku sih itu sih. Margarin, coklat, apa ya? Creamer mungkin. Soal makanan, minyak goreng sawit menjadi pilihan utama di sebagian besar dapur rumah tangga. Roti, margarin, dan keju nabati juga menggunakan minyak sawit sebagai bahan utama. Belum lagi mie instan, kopi creamer juga memanfaatkan minyak sawit sebagai penambah cita rasa. Termasuk kosmetik dan obat-obatan berasal dari bahan dasar sawit juga tuh. Begitu pula dengan kendaraan sehari-hari, biodiesel yang digunakan kendaraan umum berasal dari minyak sawit.
Dibanding dengan bahan baku serupa, minyak kelapa sawit memang dianggap sebagai yang paling murah dan efisien. Dalam 30 tahun terakhir, pertumbuhan sawit Indonesia terbilang luar biasa. Hingga 2025, luas perkebunannya diperkirakan mencapai 16,5 juta hektar. Dengan produksi hingga 55 juta ton sawit dan palm kernel atau biji buah kelapa sawit per tahun loh. Sebagian besarnya masih digunakan untuk pangan, dari minyak goreng hingga berbagai produk turunannya. Sebagai tulang punggung ekonomi, minyak kelapa sawit termasuk salah satu komoditas ekspor utama Indonesia, dengan pasar utama India, Tiongkok, dan Pakistan. Pada faktanya, kalau sawit rakyat mungkin 10-12 ton per hektar. Kemudian kalau perusahaan ada yang bisa 16-17 ton per hektar untuk TBS ya. Kalau untuk CPO, crude palm oil, kira-kira average kita masih 3,5 ton per hektar, itu kecil rendah sekali itu. Kalau Anda punya lahan 5 hektar, mungkin cukup untuk menopang hidup sehari-hari. Kalau Anda punya lahan 10 hektar per keluarga, anak sekolah pun aman, biaya belanja aman itu. Artinya dari sawit itu bisa menjadi cash crop betul, penopang ekonomi rumah tangga, dan sekali lagi bahkan untuk anak sampai kuliah pun cukup itu. Dari sisi tenaga kerja, diperkirakan mencapai 16 juta pekerja yang meliputi pekerja di perkebunan, pabrik, pengangkutan, distribusi, hingga pengolahan di industri hilir. Industri ini pun sering disebut sebagai pilar ekonomi di banyak daerah. Namun dari temuan Walhi menyebut, di sekitar perkebunan sawit, kemakmuran masyarakat lokal tak terlihat. Jadi sekitarnya itu, di sekitaran perkebunan kelapa sawit itu, kita tidak akan temukan masyarakat yang makmur, yang sejahtera, walaupun di sekelilingnya itu adalah perkebunan kelapa sawit. Jadi untuk masyarakat lokal sama sekali tidak meningkatkan perekonomiannya. Paling pun kalau harus bekerja di perkebunan sawit akan jadi buruh harian lepas. Tidak lebih dari itu. Data yang dihimpun oleh Trimap menunjukkan ekspansi lahan sawit telah menghilangkan puluhan ribu hingga ratusan ribu hektar hutan setiap tahunnya selama 2 dekade terakhir. Infonya, tren penggundulan hutan sempat menurun sejak 2012, namun mulai meningkat lagi pada 2023 ketika sebanyak 30.000 hektar hutan hilang akibat ekspansi alias perluasan sawit. Kita secara formal kan ada moratorium, Anda tahu ya, moratorium perluasan kebun sawit. Moratorium itu sejak tahun 2011 kalau nggak salah, sejak zaman Presiden Yudhoyono, kita melarang ekspansi lahan sawit untuk terutama apalagi di hutan alam dan tanah gambut, itu dilarang sama sekali, total ya. Sawit mungkin 5-10 tahun masih cerah ya, tapi setelah 10 tahun lagi kalau kita tidak melakukan reform total ya dalam pengelolaan pengusahaannya, kita juga tidak bisa menganggap enteng, bahkan bisa menjadi cobaan yang bisa agak berat gitu. Di Uni Eropa sendiri punya kebijakan membatasi impor sawit Indonesia yang terkait deforestasi alias proses penggundulan atau penghancuran hutan untuk melindungi lingkungan. Industri sawit memang tidak bisa dipandang dari satu sisi ya, bukan sekedar komoditas, namun cerita ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling beririsan. Ya, sebaiknya hentikan ekspansi perkebunan kelapa sawit skala besar, gitu ya, agar ketimpangan itu tidak terjadi lagi, dan dilakukan juga audit lingkungan terhadap izin-izin yang sudah dikeluarkan saat ini. Dan yang paling penting lagi adalah harus dilakukan penegakan hukum terhadap semua korporasi yang saat ini memiliki atau memegang izin perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Itu harus dilakukan saat ini. Tak bisa dipungkiri, industri kelapa sawit telah memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Ya, di satu sisi, kelapa sawit telah menjadi andalan ekspor non-migas yang menjanjikan. Namun di sisi lain, perluasan lahan yang tidak terkendali mengancam masa depan lingkungan. Tentu saja perlu mengambil langkah bijaksana dengan mengutamakan peningkatan produktivitas lahan sawit yang ada daripada membuka lahan baru.
agar pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan dapat berjalan seiring.